Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel ini untuk belajar SKB, fokus SKB kesehatan. Nah, pada video kali ini kita udah sampai ke tryout yang ke-6, dimana soal-soalnya ini sudah sesuai dengan kisi-kisi SKB kesehatan. Nanti akan ada soal dan jawaban serta pembahasannya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip kecuali A. Kehati-hatian, B. Akuntabilitas, C. Kepatuhan, D. Portabilitas, E. Kegotong royongan. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Kepatuhan. Nah, pembahasannya teman-teman, BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip A. Kegotong royongan, B. Nirlaba, C. Keterbukaan, D. Kehati-hatian, kemudian ada akuntabilitas, kemudian yang F itu portabilitas, kemudian kepesertaan bersifat wajib, kemudian dana amanat, dan yang terakhir adalah hasil pengelolaan dana jaminan sosial ini dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Oke, lanjut soal yang kedua. Di bawah ini yang bukan merupakan penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan adalah A. Program jaminan kecelakaan kerja, B. Program jaminan kematian, C. Program jaminan pendidikan, D. Program jaminan pensiun, E. Jaminan hari tua. Nah, jawabannya adalah yang C, program jaminan pendidikan. BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Nah, sementara BPJS Ketenagakerjaan nih teman-teman berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Nah, sementara tadi di option adalah program jaminan pendidikan ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C, program jaminan pendidikan. Nah, nanti teman-teman harus lebih teliti juga ketika melihat soal. Lihat apakah di soal ini nih, contoh soal nomor 2 ini nih, yang bukan. Atau nanti teman-teman harus lihat soal, contohnya seperti soal yang pertama tadi adalah kecuali. Jadi teman-teman harus lebih baca soalnya dengan teliti supaya teman-teman bisa dapat jawaban yang benar. Oke teman-teman, soal yang ketiga, insiden di fasilitas pelayanan kesehatan bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera disebut A. Kondisi potensial cedera, B. Kejadian nyaris cedera, C. Kejadian tidak cedera, D. Kejadian tidak diharapkan, E. Kejadian sentinel. Nah, jawabannya adalah C. Kejadian tidak cedera. Nih, kita masuk ke pembahasan ya teman-teman. Kondisi potensial cedera atau KPC itu merupakan kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden. Kemudian ada kejadian nyaris cedera atau KNC, merupakan terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Kemudian ada kejadian tidak cedera, merupakan insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera. Kemudian ada kejadian yang tidak diharapkan atau KTD, ini merupakan insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Jadi jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yang keempat. Untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kecurangan, perlu dibuat pedoman pencegah dan penanganan kecurangan serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan. Di bawah ini yang termasuk jenis kecurangan yang dilakukan oleh peserta adalah A. Memanipulasi hasil credentialing atau recredentialing fasilitas kesehatan. Yang B. Memperoleh obat dan atau alat kesehatan dengan cara yang tidak sesuai ketentuan untuk dijual kembali dengan maksud mendapatkan keuntungan. C. Menggunakan dana jaminan kesehatan untuk kepentingan pribadi. D. Menolak dan atau memperlambat penerimaan pengajuan klaim yang telah memenuhi syarat. E. Menyetujui atau membiarkan atau memanipulasi manfaat yang tidak dijamin dalam jaminan kesehatan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, baik finansial maupun non-finansial dari peserta atau fasilitas kesehatan. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B. Memperoleh obat dan atau alat kesehatan dengan cara yang tidak sesuai ketentuan untuk dijual kembali dengan maksud mendapatkan keuntungan.
Nah, jadi teman-teman, jenis-jenis kecurangan yang dilakukan oleh peserta. Nah, jadi tadi itu soalnya itu di bawah ini yang termasuk jenis kecurangan yang disediakan oleh peserta, yang dilakukan oleh peserta. Nah, jadi fokusnya itu ya teman-teman. Nah, jadi jenis kecurangan yang dapat dilakukan oleh peserta yaitu yang pertama, memalsukan data atau identitas peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian meminjamkan atau menyewakan atau memperjualbelikan identitas peserta milik peserta lain atau dirinya sendiri. Kemudian memanfaatkan haknya untuk pelayanan yang tidak perlu. Kemudian yang keempat, memperoleh obat dan atau alat kesehatan dengan cara yang tidak sesuai ketentuan untuk dijual kembali dengan maksud mendapatkan keuntungan. Yang kelima, itu memberi dana atau menerima suap dan atau imbalan dalam rangka memperoleh pelayanan kesehatan. Soal yang kelima, berdasarkan kemampuan pelayanan puskesmas dikategorikan menjadi A. Puskesmas non-rawat inap dan puskesmas rawat inap. B. Karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan. C. Puskesmas statis dan dinamis. D. Puskesmas rawat inap dan kemampuan pelayanan. E. Puskesmas statis dan rawat jalan. Nah, jawabannya adalah yang A. Puskesmas non-rawat inap dan puskesmas rawat inap. Jadi teman-teman, berdasarkan karakteristiknya, puskesmas itu dikategorikan menjadi puskesmas kawasan perkotaan, puskesmas kawasan perdesaan, puskesmas kawasan terpencil, dan puskesmas kawasan sangat terpencil. Kemudian berdasarkan kemampuan pelayanannya, puskesmas dikategorikan menjadi dua, yaitu puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap. Nah, soalnya tadi teman-teman itu adalah berdasarkan kemampuan pelayanannya. Nah, jadi jelas ya, jawabannya adalah yang A, itu ada puskesmas non rawat inap dan puskesmas rawat inap. Oke teman-teman, dengan berakhirnya soal tadi maka berakhir pula video kita kali ini. Semoga itu bisa menjadi semangat juga buat teman-teman belajar dan sebagai modal nanti untuk mengikuti SKB. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.